Oke, kita kembali lagi melanjutkan video yang tadi ya. Jadi tadi sudah sampai ke forward proses atau proses forward. Di sini kita akan mencari fungsi transfer dari HPF. Nah, perumusan yang ini kita bisa lihat dari slide. Jadi kalau kita lihat dari slide, nah di sini sebentar. Nah, ini dari tabel yang ini sesuaikan saja. Jadi karena tadi HPF kita ambil S-nya adalah omega P per S. S adalah omega P per S. Omega P di sini kita ambil dari frekuensi analog yang passband yang tadi yaitu sebesar 4152 yang ini 4152. Jadi ini lanjutan dari yang tadi yang ini. Nah, yang ini 0,5 per S kuadrat. Jadi ini 0,5 per S kuadrat, S-nya kita ganti dengan 4152 per S, kemudian dikuadratkan. Kemudian ini 0,6449 S, ini S-nya tinggal kita ganti dengan 4152 per S. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mencari HZ. Nah, di sini kita menggunakan metode transformasi bilinear. Jadi nanti lihat ke slide, ini juga rumusnya kita dapatkan dari slide. Nah, yang ini ya, transformasi bilinear, nanti S-nya diubah ke 2Fs kali Z-1 per Z plus 1. Nah, ini bisa kita teruskan dengan cara matematis seperti biasanya. Jadi nanti S-nya berangkat dari yang atas ini ya. Ini 41 sebentar. Nah, ini 0,5 tetap di atas sendirian. Kemudian ini S-nya yang ini bawah ini kita ganti dengan ini 2 kali 1200 Fs-nya. Kemudian Z-1 per Z plus 1. Kemudian dalam kurung kuadrat dan seterusnya. Nah, ini karena dibagi, ini kan 4152 per artinya dibagi, makanya nanti ini Z plus 1 naik ke atas. Jadi Z plus 1 di atas, kemudian Z min 1 di bawah. Masing-masing ada kuadratnya. Nah, angka 2,9929 didapatkan dari 4152 per 2 dibagi lagi 1200, kemudian hasilnya dikuadratkan ketemu yang 2,9929. Nah, ini juga dibalik ya, Z plus satunya naik ke atas ini. Nah, kemudian nanti untuk mempermudah perhitungan supaya Z-1 kuadrat ini hilang, nanti baik atas maupun bawah kalikan dengan Z-1 kuadrat. Jadi nanti 0,5 ini ada teman lagi yaitu Z-1 sama Z-1 kuadrat ya, jadi 2 kali ditulis ulang. Kemudian ini Z-1 kuadrat dikali yang ini, Z-1 kuadratnya hilang, sehingga yang ini Z kuadrat plus 2Z plus 1 itu adalah penjabaran dari Z plus 1 kurung kuadrat. Kemudian yang ini Z min 1 kuadrat dikalikan dengan yang ini. Nah, Z min 1 yang bawah ini kan nggak ada kuadratnya, sehingga nanti yang atas tinggal Z plus 1 kali Z min 1. Ingat, gunakan rumus A plus B kali A min B. Ketemunya adalah A kuadrat minus B kuadrat, sehingga ini didapatkan Z kuadrat min 1. Kemudian yang ini
didapat dari Z-1 kuadrat dijabarkan menjadi yang ini. Kemudian tinggal diteruskan secara matematis biasa, kelompokkan koefisiennya sesuai variabel Z kuadrat, koefisiennya ini, variabel Z, koefisiennya yang ini, kemudian yang ini itu adalah konstanta. Nah, di sini ini adalah hasil akhir dari HZ. Nanti akan kita cek dengan MATLAB apakah sama dengan yang dihasilkan. Ini kita simpan dulu, kita skip, kita beralih ke MATLAB, kita buka lagi spek yang tadi. Di MATLAB di sini kita bisa menggunakan toolbox untuk melihat respon magnitud dari spek filter yang kita masukkan. Nah, di sini nanti di command window yang bawah ini tinggal kita ketik FDA tool, kemudian enter, di close. Nah, nanti akan muncul jendela atau window seperti ini. Nah, ini nanti akan kita gunakan untuk membantu pemahaman dalam pembuatan perancangan filter di sini. Nah, di spek yang tadi itu kita akan membuat IIR. Nah, ini kita klik yang IIR, kemudian kita pilih Cebiset tipe 1, kita pilih yang high pass filter, kemudian kita masukkan di sini frekuensi sampling. Kita lihat ke spek yang tadi, frekuensi sampling 1200, stop band 300, pass band 400. Masukkan di sini frekuensi sampling 1200, kemudian stop band 300 Hz, kemudian pass band 400 Hz. A di sini, simbol A besar itu adalah atenuasi atau redaman. Ini A stop ini artinya adalah redaman stop band dalam satuan dB ya. Masukkan sesuai yang tadi, itu adalah stop bandnya, redamannya sebesar 10 dB, kemudian di pass band ripple-nya redamannya sebesar 3 dB. Kemudian kita klik desain filter, kita tunggu. Nah, di sini muncul respon magnitud dari spek filter yang kita masukkan tadi. Jadi 300 di sini itu stop bandnya ya. Kita lihat redamannya di sini sekitar 10 dB. Kalau kita runut ke kiri di sini ya sekitar minus 10 dB redamannya. Ketemunya di sini 300 Hz, kemudian 400 Hz di sini dia ke atas. Ini kalau kita runut ke kiri ketemunya di kisaran minus 3 dB. Nah, ini yang di atas itu adalah ripple yang terjadi. Jadi seperti ada lengkungan di sini. Kalau ordernya makin tinggi, nanti akan semakin kelihatan ripple-nya, semakin banyak. Nah, di sini nanti akan kita cek pole dan zero dari filter yang kita masukkan tadi ya. Tinggal kita klik yang ini. Nah, ini adalah pole atau zero plot, kita klik. Nah, di sini ada zero, ini ada angka 2, artinya dia menumpuk di sini ada 2, jadi zeronya ada 2, nilainya kembar atau sama. Kemudian pole-nya ini ada 2 di atas dan di bawah. Nah, zeronya di sini tinggal kita klik di sini, klik. Nah, muncul nilai realnya itu adalah kita runut ke bawah 1, kemudian imaginary-nya kita runut ke kiri sebesar 0. Artinya zeronya di sini dia nilainya real.
Nah, sedangkan di sini polnya ini kalau kita run ke bawah ini minus 0,5 realnya, kemudian ke kiri 0,5 J, jadi dia imajiner. Yang bawah ini juga, kalau kita klik nanti akan muncul bagian realnya itu minus, tepatnya minus 0,47 sekian, kemudian imajinernya 0,557 sekian. Kemudian yang ini juga dari semua zero dan pol di sini akan kita cek dengan hasil perhitungan manual matematis yang tadi. Kita lihat dulu untuk zeronya, ini kan di sini nilainya 1, artinya kita dapatkan nanti di pembilang itu Z harus ketemu Z sama dengan 1. Kita lihat lagi ke yang tadi HZ-nya. Nah, di sini HZ-nya, nah ini hasil akhir HZ-nya. Ini ada dua pembuat 0, jadi dari sini nanti kita dapatkan Z sama dengan 1, yang di sini juga Z sama dengan 1, artinya sudah sama dengan yang di MATLAB tadi. Kita dapatkan ada dua nilai 0, yaitu sebesar angka 1, Z sama dengan 1. Kemudian nanti akan kita cek dari yang penyebut yang bawah ini, apakah akan menghasilkan pol yang sama dengan hasil di MATLAB tadi. Kita cek. Nah, berarti nanti dari angka yang ini kita dapatkan polnya Z itu akan sama dengan minus 0,475042 plus 0,5579653 J. Di sini ada J karena ini bagian dari imajiner. Yang bawah juga yang ini ya, jadi nanti ada dua nilai pol di antara atas dan bawah, polnya sama, hanya beda di nilai imajinernya. Yang atas imajinernya positif, yang bawah imajinernya negatif. Kemudian kita kembali lagi ke yang tadi. Nah, ini kita ambil dari MATLAB yang tadi ya. Akan kita cek. Kita cek dari MATLAB ada dua pol, yaitu Z1 sebesar ini yang tadi, kemudian Z2 sebesar ini yang tadi. Kemudian kita cek penyebut dari HZ secara manual. Yang dari MATLAB tadi ini kita kalikan, jadi ini yang ini diambil dari yang Z1, kemudian yang ini diambil dari yang Z2. Nah, ini kalau kita kalikan nanti akan ada 6 suku. Jadi nanti Z ini dikalikan ke Z ini sama ini sama ini, ketemunya itu adalah yang dikurung yang ini. Kemudian yang ini kita kalikan dengan Z ini sama ini sama yang ini, nanti ketemunya itu adalah yang angka ini sama yang bawahnya yang ini. Kemudian yang ini kita kalikan juga dengan yang ini, Z ini, kemudian 0,47 yang ini sama J yang ini, nanti ketemunya adalah yang angka ini, kemudian angka ini, dan yang bawah sini. Nah, dari 9 suku yang ini kita cek ternyata ada yang saling menghilangkan. Jadi yang ini bisa kita coret dengan yang bawah sini. Kemudian yang sebelah kiri yang ini bisa kita coret dengan yang sini. Kemudian tinggal kita kelompokkan sesuai koefisien dari masing-masing variabel Z pangkat sekian. Kita lihat dulu dari Z pangkat 2, ini koefisiennya 1, jadi sendirian. Kemudian yang Z pangkat 1 ternyata ini, setelah ini dijumlah dengan yang ini, kemudian oh ya, cuma ini aja, jadi